wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita lanjutkan. Bismillah. Hadis yang panjang tentang orang yang meninggal dunia. Selesai separuhnya itu tentang orang yang beriman. Maka kita lanjutkan separuhnya lagi, itu orang yang kafir. Qala wa innal abdal kafira. Beliau melanjutkan, Rasulullah, sesungguhnya hamba yang kafir, manusia yang tidak beriman, idza kana finqita'i minad dunya, kalau mau meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, menuju akhirat, nazala ilahi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka turun menghampirinya dari langit malaikat-malaikat wajahnya hitam menyeramkan, enggak menyenangkan. Ma'ahumul musuh, bawa kain yang jelek, kasar, berduri, kain yang jelek, yang kasar, yang berduri. Fayajlisuna minhu muddal basar, ya, akhirnya duduk sepanjang masa mandang, dalam riwayat agak menjauh. Summa yaji'u malakul maut, akhirnya datanglah malaikat maut. Jadi malaikat tadi pembawa ruhnya itu siap sudah membawa kain yang jelek kalau orang kafir. Setelah mereka siap, datanglah malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi, duduk di dekat kepala orang yang mau meninggal kafir tadi. Fayaqulu ayyatuha nafsul khabithah, sambil mengatakan, hei jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan ghadab, sama kemurkaan. Ini dikeluhkan, disayangkan oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fatafarraqa bi jasadihi, mereka agak menjauh dari jasadnya, wallahu alam. Fayantazi'uha, maka malaikat tadi mengambil ruh tadi, kama yantazi'u atau yuntaza'u as-sufuda minasufi al-mabluli fayakhuduha, seperti menariknya sufud, yaitu pegangan-panggangan, minasufufi al-mabluli, ya dari apa? Sup itu mirip apa bahasa kita ya? Bulu-bulu sup itu. Atau ini dia apa? Ya alat panggangan ketika masih basah diambil. Intinya orang kalau manggang kan, kalau mungkin nanti sudah matang, sudah kering, mungkin ada mudah diambil, tapi ketika masih basah itu sulit, masih kuat gitu loh. Intinya seperti itu. Seperti dalam riwayat yang lainnya seperti apa? Besi yang ada berjeruji besi itu loh, yang agak untuk pagar rumah kan ada besi, nanti ada lincip-lincipnya itu. Seperti itu apa? Ya besi berduri itu loh. Dilepas. Mirip-mirip pancing.
Pancing itu tidak bisa dilepas, sulit. Kalau orang mukmin kemarin seperti air yang dituangkan, mudah. Orang kafir seperti tadi, sulit. Intinya sakit. Pancing itu kan sakit, pancing itu nggak bisa keluar, harus dipaksakan. Ini seperti itu orang kafir. Kalau ini diibaratkan Rasulullah seperti manggang itu. Jadi manggang hewan buran atau apa kan dilepaskan sulit itu. Harus dengan kekuatan. Kalau sudah matang agak enak. Kalau sudah matang kering sulit lagi nanti ya. Kalau matang pas panas itu bisa. Mudah kan. Tapi ketika masih mentah itu sulit. Jadi ini seperti itu masih basah, masih mentah itu masih sulit. Taib. Fayakhuduha, diambillah oleh malaikat tadi, dipegang. Faida akhodaha lam yada'uha. Kalau sudah diambil malaikat tadi, malaikat tidak membiarkannya, atau malaikat tadi tidak membiarkan. Tarfata'ain hatta yaj'aluha fitilkal musuh, diletakkan di kain yang jelek tadi, yang berduri tadi. Intinya kalau kita megang sesuatu seneng kan dipegangi lama, baru nanti ditaruh kan. Orang kalau seneng kan gitu ya, dipegangi lama. Tapi ini enggak, pokoknya langsung intinya diambil langsung dilempar, ditaruh di kain yang jelek tadi. Intinya kalau baik kan ya, kita kalau senang sesuatu kan ya dipegangi dulu ya, baru ditaruh. Ini enggak, nah, langsung istilahnya diberikan, diletakkan di kain tadi atau dilempar ke kain tadi. Ini wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardh. Maka nanti akan berbau seperti paling baunya bangkai yang ada di permukaan bumi ini. Jadi sangat bau sekali. Ini jadi sangat bau sekali. Fayas'aduna biha, dibawa naik, tetap dibawa naik. Fala yamurruna biha 'alal mala'in minal malaikati illa qalu. Tidaklah ketemu malaikat kecuali malaikat bertanya, "Ma hadzal ruhu al-khabis?" Siapa ini? Jadi yang mereka itu siapa itu pakai ma orang Arab itu. Sebenarnya dengan orang Inggris pakai what your name, apa namamu, mas muka, apa namamu. Kalau mereka pakai apa, jadi nanti kadang maka seperti itu. Siapa, kalau terjemahan bebasnya siapa, ruhnya siapa ini yang jelek ini. Jadi ruhnya siapa yang jelek ini. Fayaquluna fulanun ibnu fulanin bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, disebut dengan nama terjeleknya yang dia nanti dinamai di dunia. Jadi penjahat itu kadang punya nama-nama yang jelek karena dia nggak suka, entah germo, entah apa, pokoknya nama-nama atau nama orang tapi dia nggak suka. Biasanya nama itu punya atau gelar kan orang kadang-kadang digelari tuh, ketika saking jeleknya digelari apa kan gitu, maka dipanggil dengan nama-nama yang dia nggak suka. Jadi kalau orang beriman kemarin dipanggil dengan nama yang paling dia sukai. Jadi misalkan dul listrik tidak ada mungkin nanti, karena orang dul listrik Abdul Majid tukang listrik, orang Jawa kan dul listrik. Nanti tidak ada. Untuk orang beriman dipanggil dengan nama lengkap yang baik. Orang Jawa kan Dul Fatah. Dul Fatah masih mending, Abdul Fatah gitu. Nah, dul listrik, dul diesel. Maksudnya Abdul siapa, tukang diesel, tukang listrik. Ini
Jadi dengan nama yang terjelek. Hatta yantahiya bi ila sama'i dunya, maka sampai langit dunia ini habis. Nah, langit yang terendah ini habis. Maunya ke langit selanjutnya yang langit 7, tidak bisa. Fa yustaftahu lahu fala yuftahu lahu, dimintakan dibuka, tidak dibukakan, tidak bisa naik lagi, situ saja. Summa qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah baca firman Allah Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit, tidak bisa naik lagi sudah. Dan mereka juga tidak akan masuk surga kecuali sampai kalau ada onta masuk jarum jahit. Jadi jarum jahit itu lubangnya kan kecil kan. Kalau ada onta masuk sini baru mereka nanti bisa masuk surga. Intinya mustahil untuk masuk surga. Jadi akan masuk surga kalau ada onta bisa masuk lubangnya jarum. Lubang jarum kan kecil ya. Jarumnya tidak ada segini. Jarum kan kecil sekali. Sebesar jarum kan ya tidak ada segini. Lubangnya itu kecil sekali. Kalau onta masuk situ baru orang kafir bisa masuk surga. Baru dibukakan pintu bagi mereka, pintu langit. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah kitabnya termasuk di sijjin, di tempat yang rendah. Fil ardi sufla, bumi yang terbawah. Fatutrahu ruhuhu tarha, dilemparkan rohnya, dibuang. Ini sudah naik baru dibuang. Ya, naik tapi nggak bisa naik terus, nggak bisa nembus langit, dibuang. Summa qara'a, akhirnya Rasulullah membaca keadaan itu, dijelaskan oleh Rasulullah, wa man yusyrik billah, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi orang kafir itu hakikatnya syirik. Tapi meskipun bisa disebut mereka itu kafir, tidak syirik, tapi aslinya hakikatnya tetap syirik. Jadi memang kafir itu ada dua, syirik dan ahlu kitab. Tapi pada hakikatnya ahlu kitab pun juga melakukan kesyirikan. Namun kadang-kadang dibedakan istilahnya saja. Faka'annama kharra minas sama'. Orang musyrik itu seperti orang yang jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tairu, disantap oleh burung. Ya, burung zaman dulu besar-besar. Intinya apa? Disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu, seperti yang jatuh dari langit, ditepis angin, dibawa angin. Fi makanin sahiqin, kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, di tempat yang sangat jauh. Jadi terlempar sangat jauh sekali. Sangat sakit sekali. Ini fatu'adu ruhu fi jasadi, dikembalikan di jasadnya. Wa ya'tihil malakan, datang dua malaikat seperti biasanya, namun ini malaikat yang beda, yang apanya, yang akan menghukum setelah itu. Wa yujlisanihi fayaqulanilah, bertanya, didudukkan. Didudukkan ini apa? Ya, dunianya lain. Dunianya lain. Ya kan, kuburan kan kecil, masa bisa duduk? Ya dunianya lain. Kuburan kan kecil, ya pendek toh, masa bisa duduk? Tidak boleh akal-akalan, tidak ada akal-akalan. Ini. Taib, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqulu nggak ngerti maksudnya. La adri, aku nggak ngerti. Fayaqulani ma dinuk, ditanya lagi apa agamamu? Fayaqulu la adri, nggak ngerti.
Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum. Apa ini tugasnya apa? Siapa yang diutus kepada kalian ini laki-laki ini? Fayaqulu ha la adri, enggak ngerti, Allah enggak ngerti, agama enggak ngerti, Rasul enggak ngerti apa-apa. Ini fayunadi munadin minas sama, maka ada penyeru dari langit, angkadzaba, berarti orang ini mendustakan, orang ini kafir. Ini taib fafrishu lahu minan nar, siapkan tikar, tempat alas dari neraka. Jadi alasnya dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, biar apa? Biar merasa panasnya. Jadi dibukakan pintunya biar nanti merasa panas. Ya siksa awal sebelum nanti siksa akhirat. Ini. Wa yudayyaku alaihi qabruhu, dan disempitkan kuburannya. Orang yang kafir kuburannya disempitkan hatta takhtalifa fihi adla'uh, sehingga tulang-tulangnya remuk. Ini saling bertindihan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, ada datang orang yang enggak ganteng, wajahnya jelek menyeramkan. Kalau kemarin orang beriman wajahnya menyenangkan. Qabihus siyab, pakaiannya juga enggak nyenangkan, seragamnya enggak nyenangkan. Wis ra ganteng pakaiannya elek. Muntinuri, sangat bau. Fayaqulu abshir billati yasu'uka, bersenang-senanglah dengan sesuatu yang akan membuat kamu sedih. Nah, ini penghinaan. Wis rasakno, kan rasakan, tapi rasakan, nikmati. Kalau rasakan masih mending ya. Rasakan kan maknanya apa? Umum, jelek dan baik. Nikmati aslinya untuk jelek kan, tapi untuk menghina nikmatilah apa? Sesuatu yang akan membuat kamu sedih, suruh menikmati. Ini namanya penghinaan. Jadi kadang-kadang orang dihina dengan seperti ini, biar lebih sedih lagi. Kalau sabar ya, nanti dihukum kan masih terhibur kan. Nikmatilah hukumanmu. Ya, disindir. Ini. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Ini hari di mana kamu telah dijanjikan, telah diberitahu akan ketemu, akan dihisab. Ini hari yang kau dijanjikan. Fayaqulu man ant, fawajuhuka al-wajhu yaji'u bisyar, wajahmu kok wajah yang membawa kejelekan, kok enggak nyenangkan gini. Fayaqulu ana amaluka al-khabithu, aku amalmu yang jelek. Jadi amal yang jelek dirubah menjadi makhluk yang jelek, manusia yang jelek. Amal yang baik dirubah menjadi makhluk yang baik, manusia berpenampilan baik. Jadi amal ditimbang itu nanti tidak aneh, karena Allah bisa mewujudkannya. Kalau ini dalam hisab diwujudkan manusia. Nanti ketika amal diwujudkan apa? Wallahu alam. Yang jelas amal bisa ditimbang, Allah bisa mewujudkan amal tersebut. Fayaqulu rabbi la tuqimis saah, ya Allah enggak usah kiamat. Karena mereka nanti sadar kiamat semakin beratlah lagi. Siksa itu mereka putus asa, nanti kiamat siksanya lebih besar lagi. Maka jangan, ya Allah enggak usah kiamat, nanti siksanya akan semakin berat dan abadi. Itu kan baru
mukadimah saja. Siksa di kuburan itu sedikit sah. Kalau orang mukmin kemarin gimana? Ya Allah, cepatlah kiamat. Karena nanti kalau kiamat akan dapat kenikmatan. Wallahu a'lam. Nah, wabi riwayat summa yufidu lahu a'ma asamu abkamu. Kemudian mendatanginya buta, tuli, bisu. Jadi yang mendatangi itu buta, tuli, bisu. Wa fi yadihi misrabah. Mirzabah. Jadi bawa tongkat, bawa pemukul. Lau duriba biha jabalun lakana turaba. Yang seandainya dipukulkan pada gunung jadi debu. Jadi ada yang membawa apa? Sudah buta, tuli, bisu membawa gada semisalnya. Fayadribuhu darbatan, maka dipukullah orang yang jelek tadi, yasiru turaba, akhirnya menjadi debu. Summa yu'iduhullah, kemudian dikembalikan oleh Allah utuh lagi. Kama kana, sebagaimana semula, fayadribu darbatan ukhra, dipukul lagi. Jadi hancur, dikumpulkan oleh Allah lagi, dipukul lagi. Fayasihu sayhata, menjerit, berteriak, yasma'uhu kullu syai'in ila tsaqalain. Jadi didengar oleh semua kecuali tsaqalain, yaitu manusia dan jin. Manusia jin tidak mendengar, sedangkan selain itu mendengar, hewan-hewan mendengar. Jadi hewan-hewan mendengar, maka kenapa kita nggak mendengar? Di antara hikmahnya nanti biar kita nggak takut menguburkan, kita biasa saja menguburkan. Baik, selesai. Ini selesai penguburan jenazah. Kalau masih lama jenazahnya nggak datang-datang, nggak apa-apa, ngok ceramah, nasihat. Ya, kalau sekarang nasihatnya setelah dikubur atau setelah ya? Setelah dikubur atau selesai kuburan. Sebenarnya tidak apa-apa. Nasihat itu sebelum ini. Seperti mau idhoh itu, nikah itu loh. Yang bagus itu ya sebelumnya sebenarnya. Ya khotbah hajah itu kan aslinya nasihat dulu itu. Nasihat mau idhoh ceramah itu tidak ada. Maka sebagian mas saya kan tidak mau tuh, disuruh ceramah nikah itu. Tidak ada tuntunannya. Ya Rasulullah itu ngasih khotbah sebelum nikah. Kalau mau ngasih nasihat ya seperti itulah. Ya boleh-boleh saja, tapi sebagian ulama tidak mau. Hah? Ya sebelum akad. Kan bayarnya akdin nikah. Innalhamdulillah nahmaduhu itu loh. Itu kan sebelum nikah diucapkan. Itu kalau mau ceramah ya itu kan isinya ceramah aslinya. Isinya nasihat singkat dari Rasulullah. Ya tidak apa-apa, nanti mau itu di belakang. Kadang-kadang double. Suatu tempat double. Depan itu innalhamdulillah sama ceramah, nanti belakang ceramah lagi. Ini ada daerah yang double itu. Ya nggak tahu, mungkin yang pertama itu yang hadir. Ini nanti beda orangnya. Wallah alam, yang jelas kembali kalau jenazah belum siap boleh ceramah. Berarti takziah itu boleh ada yang ceramah. Ya mungkin boleh aslinya. Ini sabar, ini nasihatin. Ini takziah kok pengajian? Bukan pengajian, tapi ya jangan pengajian umum, ya isinya nasihat untuk sabar, adab-adab, ya jangan cekikian sambil ngerokok. Takziah kok ngerokok cekikian, enggak pantas. Orang takziah kan gitu tuh, ngobrol ngalor ngidul. Kalau seandainya bicara secukupnya, gimana libur kok bisa datang? Oh nggih libur, menyempatkan datang. Kalau mau ngobrol selain takziah, selain doa,
yang sederhana mungkin. Seperti tawaf itu, orang tua kan boleh ngomong toh. Tapi jangan kok ngobrol terus telepon 1 jam ngobrol. Kan enggak bagus. Ya seperti orang takziah, kalau bisa ya jangan terlalu banyak ngobrol. Ceramah gimana? Ya diceramai masalah mati. Nah, kalau Rasulullah ceramahnya kebetulan di kuburan. Karena salaf mah enggak kumpul-kumpul di orang mati. Boleh takziah tapi panjang tadi berarti prosesnya ini saja. Habis dicabut nyawanya, dibawa ke naik, dibuang. Kalau orang kafir dibuang, dikembalikan ke jasadnya. Dikembalikan ke jasadnya lagi. Sampai terdengar di dalam kuburan itu. Iya, nanti sampai kiamat. Jadi baik orang beriman atau enggak beriman sama aja. Tapi orang beriman menikmati, orang kafir mendapatkan siksa. Tapi hidup ahyaun ghairu amwat. Ini. Katanya bisa merasakan seperti waktu hidup di dunia. Iya. Maksudnya jasadnya itu ya, maka nggak boleh disakiti, nggak boleh kasar. Mandikan ya halus. Yuk. Apa? Orang yang enggak suka dengan syariah, tidak suka dengan syariah. Ya tergantung. Ya bisa kafir bisa enggak. Dan yang dikatakan kafir apakah orang yang tidak mempunyai rukun Islam atau meninggalkan salah satu dari rukun Islam? Ya kafir itu banyak sekali ya. Ya di antara meninggalkan syahadat, tidak mau syahadat kafir. Mengingkari sholat, mengingkari puasa kafir. Adapun enggak sholat, enggak puasa itu pembicaranya panjang. Ya ulama ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Terutama sholat. Jadi kalau mengingkari, ini kalau enggak suka itu dilihat juga. Enggak sukanya gimana? Kalau enggak sukanya maksudnya apa? Hawa nafsunya enggak suka tapi dia bisa ngerem dia karena ini syariat. Yang enggak suka waktunya tidur suruh bangun sholat, wajar kan? Apalagi orang-orang awal-awal gitu, suruh ini suruh itu. Nggak mesti orang yang nggak suka terus kafir, nggak harus. Orang yang nggak melakukan rukun Islam, kalau rukun Islamnya syahadat ya kafir. Sholat ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Selain itu dianggap dosa besar. Jadi banyak memang pemahaman orang yang bisa takfir itu, hati-hati pemahaman ini banyak. Takfir itu di mana-mana. Rata-rata pergerakan yang semangat agama itu madhabnya takfiri, mengkafirkan orang lain. Ya gara-gara itu punya dosa. Wallahu alam. Ini. Sekarang at-ta'ziyah. Azza yu'azzi ta'ziyatan. Ini. Bukan azza ya'uzzu tapi azza yu'azzi ta'ziyatan, sholla yusolli tasliyatan, zakka yuzaki tazkiyatan gitu. Robba yurabbi tarbiyatan. Ta'ziyah. Wa tusrau ta'ziyatu ahlil mayyiti bima yadunnu annahu yusallihim. Jadi dianjurkan takziah, datang menasihati atau dengan apa-apa yang diprediksi bisa menghiburnya, bisa meringankan bebannya. Jadi wa yakuffu min hazni, menghentikan kesedihannya. Wa yuhammiluhum ala ridho, membawa mereka kepada keridhaan. Jadi datang menasihati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua akan mati, enggak usah terlalu sedih. Ya, sakit ini sebab saja, kecelakaan sebab saja, dibunuh orang sebab saja. Jadi kalau memang takdirnya mati, kalau enggak dibunuh orang ya mati. Intinya demikian, dinasihati untuk ridho. Wasabri, sabar.
mimma yusabbitu anhu mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallam, dari hal-hal yang tetap dari Nabi. Artinya kalau bisa ucapan Nabi taksiyah itu ditiru gitu. Mirip-mirip kalau bisa, maka ingkana ya'lamu, kalau memang ngerti, tahu. Jadi kalau memang tahu, pakai apa yang disampaikan oleh Nabi. Di antara lillahi ma akhad walahu ma a'ta, anna lillahi ma akhad walahu ma a'ta, di antaranya itu milik Allah yang dia ambil dan miliknya yang dia berikan. Jadi diberikan umur panjang ya memang Allah yang kuasa, dicabut sekarang ya Allah yang memiliki. Ini lillahi ma akhad walahu ma a'ta. Ini juga lafaz-lafaz Rasulullah nanti kita baca. Nah, kemarin kita pernah salah paham. Grup-grup kan banyak tumpang tindih ya. Kita ngomentari apa orang mati, ternyata yang diposting terakhir kelahiran anak. Kita komentari orang Ahmad Syafiq, anaknya Ahmad Syafiq lahir, mertuanya Ustadz Hafid Mustafa meninggal. Itu kan jaraknya sebentar malam dan pagi atau pokoknya kita kan komentarnya terlambat toh. Ada komentar meninggal itu takziah, kita nggak bisa, akhirnya kita komentari itu, maksudnya yang takziah itu yang meninggal itu lillahi ma akhad ma. Akhirnya kok iso itu, ternyata tak lihat informasi yang paling dekat adalah kelahiran anak. Ya di grup itu risiko kadang-kadang kita kan harus dicentang dulu, tapi namanya orang kadang-kadang komentar umum kan, hangat-hangatnya meninggal, ternyata ada kabar baru kelahiran. Ya repot juga di grup kadang-kadang ya. Satunya sedih, satunya bahagia, satunya kecelakaan, satunya menikah. Jadi di satu grup itu ya segitulah. Kadang-kadang yang dapat kesedihan mungkin, aduh ini kabarnya kok bahagia semua ini, guyon dikit guyon kadang-kadang bahagia ya, yang sedih yang sedih agak risiko dikit jadi. Maka sebagian ulama enggak, kalau bisa chatting pribadi gitu. Nah, dan sebagian mereka didoakan meskipun tanpa di chatting, ya, boleh di chat enggak apa-apa. Mungkin sebagian ulama mengatakan enggak usah, didoakan saja langsung. Wallahu alam. Jadi kalau ngerti pakai nasihat-nasihat Rasulullah. Wa yastahdhiru, dan ingat. Kalau ngerti dan ingat, ngerti lali, yes, bahasa umum lah. Wa illa fima tayassara lahu minal kalamil hasan allati yuhaqqiqu al-ghardha wa la yukhalifu asy-syar'a. Kalau nggak hafal nasihat Nabi, kan nasihat Nabi kan banyak beberapa. Kalau nggak hafal, maka ya sebisanya ucapan yang baik, yang tujuannya sama. Tujuan ucapan Nabi adalah menghibur, mengingatkan harus ridho, ini takdir Allah, mengingatkan sabar, menghilangkan kesedihan dan lain sebagainya. Niatnya Nabi itu dengan ucapan-ucapannya. Lalu ucapan Nabi kita nggak ngerti, nggak hafal, maka pakai yang lainnya yang maknanya sama. Wala yukhalifu asy-syar'a, tapi jangan menyelisih syariat, baik ucapannya atau acaranya, kegiatannya. Bunga ikut berduka cita itu masuk ya, masuk apa ya? Masuk menyelisih syariat enggak ya? Paling enggak ya boros lah. Hah? Iya, karangan bunga kalau orang mati kadang-kadang kan, kalau orang pembesar itu dari ujung sana sampai ujung sana. Iya kan ya? Ya nggak tahu, mungkin ada mubadirnya sedikit ya. Ada mubadirnya sedikit lah. Masa nggak mubadir? Ya mubadir lah, wong dibuang saja. Kasihkan uang yang banyak lah mending. Nah, kasihkan uang yang banyak, terus nanti inti pahalanya bapak yang meninggal. Kami wakili bapak ini. Wallahu alam, ini bicara umum. Yang jelas sebagian orang seperti itu gimana? Kurang orang pas sebenarnya terlalu. Tapi ya sudah, kita itu terbawa arus ya.
Memang nggak ada larangannya, memang nggak ada. Tapi jangan-jangan termasuk apa meratap ini. Kita bahas. Ya. Jadi yang tidak menjadi syariat, wis gak usah nangis, bojone mati, sesuk rabi maneh. Ya ndak boleh ya. Ini menyelisih syariat kan ya. Semalah enak kamu mati suamimu, kamu kan masih muda, suamimu sudah tua, kamu bisa nikah lagi. Atau dibalik, kamu sekarang dapat warisan dari istrimu, nah sekarang kamu bisa nikah lagi. Dulu kan istrimu, kamu nikah gara-gara istrimu itu kaya, sekarang meninggal, rezekimu gitu. Tadinya istrinya ikut bisnis, ngatur toko, istrinya meninggal, wah untung ini cari istri baru nggak usah bantu di toko, nanti ngerti pendapatan. Ya kalau itu tidak boleh, ini menjadi syariat, tidak pada tempatnya. Seharusnya menghibur kok malah menambah sedih atau mengacau itu. Di antara contohnya an Usamata ibni Zaidin, dari Usamah bin Zaid ibni Harisah. Zaid bin Harisah, tadinya Zaid bin Muhammad. Akhirnya anak angkat tidak boleh nasabnya ke orang tua angkat. Maksudnya anak angkat yang nggak boleh itu penasapan. Kalau anak angkat yang dimaksud mengasuh, memelihara itu sampai akhir dunia tidak apa-apa. Bagus. Adopsi anak itu boleh, yang nggak boleh itu penggantian nasabnya. Ada melihara anak itu dianjurkan sampai kapanpun dianjur. Jadi tidak boleh mengangkat anak, itu maksudnya apa? Penasapan. Kalau pengangkatan yang dimaksud adalah apa? Untuk dipelihara, dididik, ya tidak apa-apa. Boleh saja nasabnya tidak boleh diganti. Ini. Qala kunna indan Nabi, kami bersama Nabi biasa sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sering ngumpul-ngumpul sama Nabi. Jadi taklim itu enggak ada jadwal lah. Ngobrol-ngobrol nanti tiba-tiba ceramah. Pokoknya hidup tanpa jadwal, tanpa istilahnya apa? Protokoler enggak. Ya ada apa-apa langsung, semuanya itu alami itu. Tanpa protokoler. Protokoler itu dari barat akhirnya kaum muslim mengikutinya. Acara pertama pembukaan, acara kedua protokoler. Mulai enggak ada protokoler. Waktunya Rasulullah itu ya langsung ceramah, ada apa langsung nasihati gitu aja. Ini. Baik. Ya protokoler gimana? Ya enggak apa-apa, tapi kalau bisa yang sederhana ya. Kita kemarin diundang di Alhamdulillah senang di Mustika kemarin itu. Protokolnya sangat sederhana sekali. Jadi nanti acara pertama ini, kedua kita langsung. Pertama ini, kedua siapa? Serahkan. Ketiga serahkan, keempat. Tidak kembali ke pembawa acara. Jadi pembawa acara kadang-kadang kan berkali-kali akhirnya ya. Karena ngomong lagi. Setiap orang ngomong lagi, ngomentari lagi. Kalau itu enggak langsung putar, jadi dia pertama sudah sama terakhir. Kalau bisa protokoler gitu itu enak. Yang sederhana. Nah, jangan terlalu bertele-tele ini sederhana saja. Jadi para sahabat itu sering kumpul dengan Nabi ngaji taklim gitu. Fa arsalat ilaihi ihda banatihi, salah seorang putrinya mengutus utusan kepada beliau. Jadi seorang putrinya mengutus utusan menemui Rasulullah, tad'uhu wa tukhbiruhu, untuk mengundang, mengharap kedatangan Rasulullah dan mengkabarkan anasobian laha au ibnan laha, bayinya atau bayi laki-lakinya, putranya fil mauti, mau mati, sakit parah, sakaratul maut. Faqala Rasulullah irji ilaiha, kamu pulang kepada putriku, fa akhbirha, sampaikan kepadanya, anna lillahi ma akhad, milik Allah yang dia ambil. Kalau mau nanti mati ya mati, memang itu milik Allah. Walahu ma a'ta, miliknya yang dia berikan. Jadi memang nanti kalau sembuh, umur panjang, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Wa kullu syai'in indahu fi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajal yang tertentu, yang jelas. Nah, dalam ayat wa ajalum musamman inda, yang tahu cuma Allah. Idza jaa ajaluhum lastakhiruna sa'atan wa lastaqdimun. Kalau sudah waktunya enggak maju enggak mundur. Intinya ya ridho. Meskipun nanti boleh berusaha, boleh, nggak usah marah-marah. Ada ini family itu marah ke suster, marah ke dokter di IGD. IGD-nya ya orangnya diam aja, nggak ditanggapi. Karena biasa emosi. Pasien itu kan kadang-kadang emosi ya. Nyalahkan dokter, nyalahkan biasa di mana-mana. Nah, setelah meninggal baru diberitahu ini kondisi bapak sampai niku secara teori meninggal. Ya sudah beberapa menit lagi itu sudah meninggal memang. Nggak akan bertahan lama, cuma menanti gitu loh. Secara medis ini mati itu yang lainnya tinggal nurut aja satu per satu. Jadi mereka itu mengatakan kalau ini sudah secara teori itu enggak, yang lainnya itu nggak bisa selamat sudah. Ini intinya gitu. Intinya apa? Hendaknya ya sudah, memang di sisi Allah ditentukan. Jadi kematian itu ditentukan, namun dirahasiakan. Ini famurha fal tasbir wal tahsib. Perintahkan dia suruh bersabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Suruh sabar. Jadi ketika tidak datang Nabi, suruh sabar. Jadi memang nggak harus datang ya, enggak. Nah, tetapi dalam riwayat lain apa? Meminta lagi akhirnya. Ketika meninggalnya akhirnya Rasulullah datang. Akhirnya Rasulullah datang. Wayam bagi ijtinabu amroini. Wa in tataba'an nasu alaihima. Hendaknya menghindari dua hal. Meskipun orang-orang melakukannya, istilahnya turun-temurun, tataba'an nasu, merebak di mana-mana. Jadi hindari dua ini meskipun ini sudah biasa dilakukan. Al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin. Jadi takziahnya ngumpul di tempat tertentu. Intinya mungkin ya Pak, nyewa gedung. Nah, seperti dianggap pernikahan gitu loh. Nyewa gedung tulisi takziahnya siapa. Ini jadi kadar rumah awil makbarah atau kuburan awil masjid. Jadi mungkin di masjid itu dibuat panitia singkat kematiannya Bapak Fulan gitu. Ini tidak perlu ngumpul-ngumpul seperti itu. Adapun biasa berkumpul karena menanti sholat, tidak apa-apa. Berkumpul mau mengantar jenazah, tidak apa-apa. Setelah itu ya segera kembali beraktivitas seperti biasa. Meskipun ada beberapa orang yang tidak apa-apa tetap menemani yang kena musibah. Taib. Ittikhadu ahlil baiti atau ama lidiyafati alwaridina lil azza. Itu orang-orang yang tuan rumah menyiapkan hidangan bagi yang datang takziah. Menyiapkan hidangan takziah. Ini adapun kalau urupnya menyiapkan air itu gimana? Insya Allah tidak apa-apa, dan ternyata yang menyiapkan biasanya bukan yang keluarga mayit. Ini taib. Ini pada jangan, intinya apa? Jangan memberatkan. Setiap takziah dikasih makan, tak bisa dimakan kan memberatkan. Adapun kalau memang hartanya banyak ingin, mungkin tidak apa-apa. Kalau hartanya banyak ingin, pewarisnya sudah ada, kita ini sedekah. Ini seorang dikasih, istilahnya ya sudah, namanya orang kaya punya duit banyak, pembantu ada semua ada, ya sudah. Ini yang dimaksud adalah nanti yang memberatkan, yang merepotkan.
benar-benar tuan rumah yang repot. Kalau yang tuan rumah tidak repot, itu tidak masalah. Yang lain, nah, kadang-kadang prakteknya itu merepot dan bahkan tengkar ini. Kamu aja yang biayai, kamu saya biayai. Jadi biaya untuk kematian itu kadang-kadang itu ribut keluarga itu, ribut loh. Nah, seharusnya apa? Kalau memang mau ada acara ya minimal ya harus sukarelawan kalau mau ada. Banyak yang ribut, banyak yang memaksakan diri. Apalagi tiap hari 7 hari biasanya kalau di desa. Itu kan bukan takziah, ngaji Quran. Ya mirip-mirip saja kan, ngumpul-ngumpul akhirnya. Ya kirim pahala. Ya kenapa dulu ketika hidup nggak sering didatangi dibacakan Quran. Intinya ya kita memang di antara ulama ada yang mengatakan bacaan Quran untuk mayit tidak apa-apa sampai kita nggak bahas itu. Yang jelas kadang-kadang yang kita bahas yang memaksakan saja, yang memaksakan diri, tidak punya memaksakan. Dan sebagian uangnya dari mana? Kemarin mungkin saya kita ingat dari judi. Jadi sorenya baca Quran sampai jam 9 malam, santri pulang, jamaah masjid pulang, jamaah yang judi datang. Judi sampai pagi, sampai jam 5, sampai jam 6 gitu. Jadi nanti kan judi kan sedikit ngasih, sedikit-sedikit di piring itu dikasih kotak. Jadi yang judi itu ngasih. Dan nanti ya ini untuk biaya ngingoni santri. Ya Allah, menyedihkan. Ya kita ya maksudnya kan ya gara-gara itu akhirnya ada ya gimana lagi tidak punya duit, itu meringankan beban. Gak selamatan jelok nih tonggo orang wepot enggak orang wep. Oh gitu ya. Ya sekarang tidak tahu sekarang, tapi dulu saya SMP desa saya seperti itu. Masih ingat kita, keluarga ada yang meninggal digitukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu alasan saya sebenarnya ya. Memang setiap acara digunakan kesempatan untuk judi, acara apapun. Ini pilihan kepala desa malah parah judinya, rumah ya, judi besar-besaran. Kembali ke masalah. Adapun kalau tamunya famili dari jauh dan kita nggak kerepotan, sebenarnya tidak masalah itu aslinya. Kita lebih gitu ya. Kita ada memang, itu sudahlah, kita merelakan yang mati yang sudah tua, umurnya 90 tahun meninggal. Karena 90 tahun familinya banyak datang dari mana-mana. Kita suguhi, Islam tidak apa-apa, wallah alam. Ini yang penting tidak yang membebani, yang merepotkan. Merepotkan, membebani. Ataupun orang-orang yang punya cuma sekedarnya saja, tidak apa-apa, wallahu alam. Jadi ini sekedarnya dikasih minum, dikasih apa. Taib. Wadzalika li hadis Jarir ibni Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, kunna na'udul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menghitung kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat masak-masak setelah penguburan jenazah, niyahah, meratap yang terlarang. Jadi kadang ngumpul-ngumpul setelah penguburan, makan-makan setelah penguburan. Setelah penguburan selesai pulang ke rumah masing-masing. Ini jadi kalau orang Jawa melean lah. Ada yang melean sampai beberapa hari untuk di Jawa daerah kami. Di dunia enggak ada situ. Wa inna masunnatu an yasna'a akriba'uhu al-mayyit wa jiranihi li ahli al-mayyit. Nah, yang benar itu tetangganya. Ya prakteknya ya benar kok. Masyarakat juga kalau dari segi ini enggak bisa disalahkan. Karena prakteknya juga yang repot tetangga, tapi duitnya kadang-kadang tuan rumah. Maka di masalahnya kalau tuan rumah kerepotan, duitnya enggak boleh. Orang-orang miskin, ya orang miskin pun kan selamatan tuh. 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak 1, pendak 2 haul. 1000 hari baru haul.
itu habis banyak itu. Ini kalau gitu seperti itu, ya selain itu bukan budaya Islami, ya terlarang dari segi tadi kalau nggak punya dan sebagainya. Nah, kalau mau infak ya nggak usah menanti 1000 hari ngasih makan orang, nggak usah nanti 1000 hari. Nggak harus pendaknya, nggak harus 40 harinya, setiap waktu. Kalau memang mau ngasih, kalau nggak punya nggak boleh memaksakan diri. Prakteknya hutang-hutang untuk selamatan dan sebagainya. Kalau yang 40 hari nggak utang karena masih bernapas dulu, itu pun kadang-kadang menghutang. 100 hari itu kadang-kadang masih menghutang kalau orangnya nggak ada. Ini kita jadi kalau memang mau melakukan, yang melakukan hendaknya orang-orang yang punya, yang mampu. Kalau nggak punya sebaiknya jangan. Masjid saja kadang-kadang kita berat karena kalau nggak punya kok. Yang jelas-jelas disyariat kan donasi ke masjid, ke panti, ini kan jelas-jelas kita berat kok kalau itu jelas-jelas disyariatkan. Ini. Baik. Li hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qol lamma jaa na'yu Ja'far, ketika tersampaikan pengumuman meninggalnya Ja'far, hina kutil, ketika terbunuh diumumkan Rasulullah. Ini termasuk mukjizat. Jadi matinya di sana jauh, Rasulullah menggambarkan usiba Ja'far. Ini Ja'far meninggal. Kemudian siapa? Abdullah bin Rawah meninggal. Sebelum Ja'far siapa? Zaid bin Harisah meninggal. Kemudian digantikan oleh Ja'far meninggal, digantikan Abdullah bin Rawah meninggal. Akhirnya terakhirnya digantikan Khalid bin Walid. Apa? Yang apa? Yang gantikan. Enggak. Usama itu nanti perang setelah itu. Usama itu perang setelah itu ditunjuk biar semangat. Ini Allah. Ditunjuk biar semangat. Karena bapaknya terbunuh di sana. Itu yang terakhir Khalid bin Walid. Wallahu alam. Insyaallah demikian. Isna'u, Rasulullah mengatakan buatkan li ali Ja'far ta'aman, keluarga Ja'far makan makanan. Faqad atahum amrun yushiluhum, mendatangi mereka perkara yang buat mereka sibuk, artinya sedih gitu. Sedang sedih. Aw atahum ma yushiluhum, mendatangi mereka hal-hal yang membuat mereka sibuk. Sibuk nggak sibuk aslinya, mau nggak nguburkan, nggak apa-apa. Tapi maksudnya sibuk hatinya sibuk, gundah. Jadi ketika orang itu ya makan nggak makan kita buatkan. Nah, biasanya kalau gitu kan malas makan tuh. Meninggal tuh malas makan ya. Ya intinya disiapkan lah. Nah, kalau ada tamu, kalau memang nyiapkan gitu, tuan rumah minta lo jangan sampai yang tuan rumah ribut gitu. Korah-korah, gini jangan. Yang jelas orang lain. Kalau bisa orang lainnya gratis. Jangan minta gaji kalau masalah semacam ini. Wallahu alam, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.